Ya, selamat sore, sahabat IMB News dimanapun Anda berada. Kali ini akan berbicara tentang peran serta Indonesia dalam Board of Peace atau yang disebut BOP, di mana Indonesia menjadi negara terpenting, utamanya bagi Trump. Hari ini tema ini atau tema yang seksi ini saya akan coba angkat ketemu dengan narasumber Bapak Dr. Herman Kadir SMH. Dia salah satu izin Prof. Profesor Dr. Herman Kadir SMH. Dia salah satu aktivis atau pejuang Muslim Indonesia dan sudah lama bergerak dalam gerakan-gerakan aktivis mahasiswa hingga kini tidak ada capeknya. Nah, karena itu saya akan mencoba mengulik masalah itu. Selamat sore Pak Profesor Dr. Herman. Selamat sore. Minta komentarnya Prof tentang keberadaan Indonesia ikut dalam BOP. Apa untung ruginya dan bagaimana di mata umat Islam Indonesia seharusnya dan seyogianya apa yang berlakukan Prabowo? Jadi gini, memang banyak para tokoh mengkritisi Ya. BOP ini dengan Indonesia ikut bergabung dalam Board of Peace ini. Artinya kalau saya lihat perintah Prabowo dipojokkan. Prabowo dipojokkan? Iya. Nah, kalau saya memandang bahwa dengan bergabungnya Indonesia ke Board of Peace, sebuah organisasi internasional yang artinya ini adalah organisasi yang bertujuan untuk mempercepat perdamaian dan rekonstruksi wilayah konflik. Oke. Ya, terus ini dipandang kalau menurut saya sebagai langkah strategis Indonesia untuk memperkuat peran diplomatik di panggung global, terutama dalam konteks prinsip politik luar negeri bebas aktif. Artinya dilakukan Prabowo itu di mata Prof related ya, tepat ya? Iya. Oke. Apakah langkah Prabowo ini juga akan mempercepat two-state solution, di mana ada negara Palestina merdeka juga dia sudah mengakui Israel, kan selama ini perjuangan two-state solution kan selalu digemburkan oleh Prabowo. Yeah. Apa konsep ini yang memang dimimpikan Prabowo untuk mempercepat Palestina merdeka? Kalau dia tidak gabung, dia tidak bisa. Oke. Artinya, dengan masuknya Indonesia di sini, artinya Indonesia bisa berperan. Contohnya kemarin, Indonesia di PBB itu luar biasa mengkritisi pemerintahan Israel. Betul. Mulai dari Ibu Retno sampai Pak Sugiono. Oh iya, betul. Jadi kalau dia di luar, bagaimana mau bisa bermain, bisa berperan untuk mengkritisi? Jadi langkah Prabowo perlu diapresiasi ya, Prof. Oke. Meskipun Indonesia dikenakan dalam kepesertaan itu, kalau nggak salah 16,7 triliun. Gimana menurut Prof itu tanggapannya? Itu kan bukan kewajiban, artinya memang diminta, tapi kan kita belum bayar, dan itu tidak kewajiban. Kalau kita punya uang ya bayar aja, kalau nggak ya nggak usah bayar, tidak ada dipaksakan di Board of Peace ini untuk iuran-iuran ini partisipasi. Menegaskan teman-teman Prof yang lain yang tidak setuju seolah Indonesia membayar itu suatu kewajiban dan harus dari DPR kewajiban ya. Cek di beberapa media. Bukan kewajiban ya. Apalagi di dalam peraturan-peraturan internasional itu di Board of Peace itu tidak kewajiban. Prabowo di dalam konteks internasional Trump sangat memuji betul terhadap Prabowo sebagai seorang yang cerdas, seorang yang kuat, dan juga keberadaan di sini atau dampak dari Prabowo masuk itu adalah mendapatkan konsensus perdagangan. Antara lain adalah tarif penurunan. Tanggapan Prof? Ini kan bagus sekali, artinya mamanya kita kan sekarang ini perdagangan tekstil kita ke Amerika susah, kan? Kita mau beli pesawat tempur susah, mau beli ini susah. Sekarang dengan ikut bergabung ini kita dapat kemudahan-kemudahan, bahkan kita
hasil-hasil produk Indonesia itu bisa diekspor ke luar negeri, bisa ke Amerika, ke beberapa negara anggota, dan ini bermanfaat untuk sisi perdagangan Indonesia. Jadi ini akan menambah income negara gitu loh. Dengan ini apalagi kalau perdagangan itu surplus ya. Sekarang ini banyak sekali barang-barang Indonesia ini tidak bisa diekspor ke luar negeri. Tapi dengan bergabung dengan BOP ini, saya memandang bahwa ini akan lebih menguntungkan Indonesia untuk di dunia perdagangan. Jadi meskipun ini lembaga internasional non PBB, tetap sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Iya, jadi di sini ada kurang lebih 200 negara yang bergabung. Iya, 23 negara. 23 negara. Yang bergabung. Utamanya negara-negara Timur Tengah Islam ya, yang berbudaya Islam. Itu udah menurut saya udah cukup. Cukup ya. Kita ngekspor beberapa negara ke 23 negara ya, itu luar biasa. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu saya tanggapi. Silakan. Masalah manfaat daripada bergabung dengan board office ini. Ya. Pertama, penguatan peran diplomasi. Satu. Jadi, Indonesia dapat meningkatkan peranan dalam diplomasi internasional dan memperjuangkan perdamaian dunia. Yang kedua, ini ada jembatan dialog. Dialog ya. Jembatan dialog ini bisa menjadi jembatan dialog antara negara-negara besar dan negara-negara berkembang, serta antara negara barat dan negara global south. Nah, yang ketiga, akses rekonstruksi Gaza. Yang selama ini memang pura-pura ada. Memiliki akses dalam rekonstruksi Gaza dan memperjuangkan hak-hak Palestina. Dan masuk di situ. Kan saya sudah jelasin tadi. Iya, betul. Keempat, konsistensi prinsip. Ini artinya apa? Indonesia dapat menunjukkan konsistensi prinsip politik luar negeri bebas aktif dan komitmennya terhadap perdamaian dunia. Jadi ini adalah kelebihannya kita bisa bergabung dengan board office dan Dewan Prabowo ya. Demikian saudara, teman-teman seperjuangan di IB News di mana berada, pendapat dari Profesor Dr. Herman Kadir mudah bermanfaat bagi kita semua. Salam dan merdeka, IB News. Silakan, makasih.